dengan syukur dan terima kasih kami kepada Bapa atas segala kemurahan dan kasih setiamu yang Kau tetap berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, Kau tetap anugerahkan lagi kesempatan bagi kami lebih mengetahui segala rencana-rencanamu bagi sidangmu, bagi umatmu, bagi pribadi-pribadi kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengarkan, ungkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, nyatakan kemurahan kuasa melalui firman-Mu, berikan terus pengertian bagi kami senapnya. Terlebih bagi hamba-Mu ya Tuhan, Kau mampukan hamba-Mu menyampaikan segala kehendak hati-Mu buat sidang pada hari ini, agar segenapnya kami dapat memasuki segala rencana-rencana Tuhan, menunaikan setiap tugas pelayanan kami dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan kami. Bungkus dulu rapat kami semulai dalam saja. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, saudara, mari pada hari juga kita dengarkan beberapa kebenaran firman Tuhan, agar saudara saya tidak segenapnya dapat penuhi panggilan pelayanan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih di akhir zaman ini, menjelang zaman akhir ini, saudara saya harus semakin mengerti untuk menunaikan setiap pelayanan panggilan kita di hadapan Tuhan Allah kita. Mari pada hari ini kita baca, saudaraku, di dalam buku 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di dalam buku 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Penuhilah panggilan pelayanan. Kalau sudah dapat, sebagaimana biasa kita baca, saya hari ini juga baca dalam ayat yang pertama. Saudara senapnya ayat kedua genap, saya ganjil, saudara seterusnya juga genap. Saya mulai dari ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Karena kadang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang sedang tersedia bagiku mahkota kebenaran, akan diberikan kepadaku oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, 1-0 mungkin yang menang ini, tapi 2-0 yang terlambat, ya kayak gitu aja. Ya, saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada akhir-akhir ini Tuhan berkarya dalam sidang ini untuk terus melawat sidang, baik melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, baik melalui sabda Tuhan. Tuhan mau saudaraku supaya jangan ada satu karunia, talenta, tanggung jawab, tugas kita untuk terabaikan. Tetapi Tuhan mau supaya semua apapun panggilan pelayan kita dapat kita penuhi, amalkan dan lakukan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, tetapi sering sekali orang-orang percaya, orang Kristen kurang sadar dalam waktu yang singkat ini apa yang bakal nanti terjadi di kemudian hari.
Seperti ayat pertama tadi dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sesungguh-sungguh padamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Saudaraku, tidak ada satu pribadi pun nanti yang akan luput daripada penghakiman terakhir. Baik itu yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan kali kedua, maupun orang-orang yang sudah mati yang akan dibangkitkan nanti, semua akan menghadapi penghakiman oleh Yesus Kristus. Saudaraku, dalam penghakiman itu di sana memberikan satu ketentuan bagi setiap orang nanti. Untuk itu maka Tuhan mau jangan sampai pada hari akhir, tapi hari ini. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan nanti, tapi pada hari ini. Sebelumnya kita baca dulu dalam buku Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta ini. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab ini. Jadi sekali saudara, tidak ada yang luput nanti, karena ada buku yang dituliskan segala perbuatan tindakan saudara saya. Tidak ada satu pun yang terabaikan di sana. Kita nanti akan menerima apa yang sesuai dengan tertulis dalam buku ini. Orang-orang mati diyakini menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab ini. Kitab ini tidak pernah salah. Kitab ini tidak pernah keliru. Semua akan memberikan satu pernyataan yang benar. Dan saudaraku, kita lihat bahwa orang-orang yang mati dibangkitkan bukan semua untuk menerima berkat Tuhan, bukan menerima satu penghiburan, bukan semua menerima penghiburan maksud saya, dan bukan semua untuk menerima mahkota yang pahala daripada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes sendiri, pasal 5 ayat 28, janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara Tuhan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sudah. Orang-orang yang telah berbuat kebaikan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, orang-orang yang hidup sesuai dengan rencana-rencana Tuhan, akan menerima satu kehidupan yang kekal. Tetapi bagi mereka yang tidak, akan dihukum dalam lautan api yang tiada henti-hentinya. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini, saudaraku, supaya jangan ada satu pribadi pun di antara kita manusia yang mengabaikan. Untuk itu maka dikatakan dalam ayat 2 tadi kepada Timotius, apa yang harus dilakukan, kata Rasul Paulus kepada Timotius, supaya saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita, terlebih buat diri kita sendiri, luput dari hukuman yang kekal ini. Apa tugas sebagian kita sebagai gereja Tuhan? Dalam ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman. Saudara saya harus siap selalu untuk memberitakan firman. Baik atau tidak baik waktunya, setiap waktu, tidak
Kita harus tetap memberitakan firman untuk menuntut jiwa-jiwa saudaraku supaya mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya mereka terlepas dari kutukan dosa itu sendiri, supaya mereka jangan satu pun nanti dihukum. Maka ada tugas bagian yang diberikan Tuhan bagi kita, beritakanlah firman Allah. Baik atau tidak baik waktunya, setiap waktu tanpa mengenal waktu kita harus beritakan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini surat bagian kita, tugas kita. Nyatakan apa yang salah. Jangan bela kesalahan, sesuatu yang salah itu jangan pernah kita benarkan. Karena yang salah itu pasti tetap salah. Nyatakan yang salah. Ya. Tegurlah mereka. Tegur mereka kalau jalan mereka salah. Jangan biarkan mereka dalam kesalahan. Karena kalau sudah sampai finish tidak ada lagi artinya, saudara. Seperti yang dikatakan dalam buku Amsal Sulaiman, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kalau sudah sampai ujung bagaimana, saudara? Untuk itu maka dikatakan dari bagian gereja saat ini adalah bagaimana supaya kita dapat menyatakan yang sama melalui kebenaran firman Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari, yang telah kita baca itu. Mari kita nyatakan kesalahan mereka. Mari kita tegurkan kalau ada sesuatu yang penyimpangan dalam diri mereka. Karena setiap yang salah pasti akan dihukum. Mari tegurkan mereka. Untuk apa kita tegurkan, saudaraku? Supaya mereka tetap sehat dalam iman mereka. Karena banyak saudaraku, iman dipengaruhi faktor-faktor lingkungan. Iman bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Sehingga menjelang akhir zaman banyak nanti orang yang mati iman. Yesus sendiri berkata dalam buku Injil, dia katakan, aku takut kalau aku datang di banyak orang yang sudah mati iman. Kenapa dipengaruhi oleh faktor dunia ini sekitar kita? Oleh pekerjaan-pekerjaan musuh. Tapi bagi saudara saya itu punya suatu punya kesempatan bagi kita, punya tanggung jawab bagi kita untuk menegurkan mereka. Dalam buku Titus 1:13 dikatakan, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Tuhan mau pada waktu kedatangannya kali kedua nanti, saudaraku, kita semua sehat dalam iman. Jangan ada satu pun sakit dalam iman. Kalau tubuh saudara yang sakit tidak masalah. Kalau ekonomi saudara sedangkan sehat tidak pada saudara. Tetapi yang paling kita takutkan, sakit iman kita. Sakit iman kita. Untuk itu maka kalau kita lihat saudara kita, teman kita yang menuju hal-hal demikian tadi, Rasul Paulus katakan kepada Timotius tadi, tegurlah mereka, nasihatilah dengan kesabaran. Ya. Arahkan dia tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Memang saudara ini yang sekarang di ayat zaman saya katakan tadi, yang nanti akhirnya orang yang tidak suka. Tadilah kita baca sebenarnya dalam ayat-ayat berikutnya tadi, apa katanya? Banyak nanti orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Banyak orang tidak suka kalau dikatakan kebenaran, saudara. Ya. Sehingga ada istilah sekarang orang lebih suka mendengarkan Injil kemakmuran. Soal berkat, tanpa diingatkan soal kebenaran, tanpa disinggung soal dosa. Ya. Tetapi bagi saudara saya tidak diberikan Tuhan kesempatan bagi kita dari katanya. Baik kepada Timotius tadi, itu sama dengan kepada saudara saya. Tugas itu juga bagian kita. Tapi apa modal kita, saudara, untuk itu semua? Apa yang memberikan kemampuan bagi kita? Mari kita lihat 1 Timotius pasal 4 dikatakan ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekunlah membaca kitab suci. Untuk siapa? Membacakan pada orang-orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang dalam kesesatan atau mungkin dalam kelemahan. Harus kita berusaha membacakannya bagi mereka. Itu kekuatan kita. Ya. Firman Tuhan itu kemampuan kita. Sering kali saya katakan firman Tuhan itu sebagai barometer dalam perjalanan rohani kita. Apalagi untuk membangunkan iman seseorang tadi, supaya jangan lemah. Dasarnya adalah firman Tuhan. Saudara, saya tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Tidak ada lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun banyak mungkin pendapat-pendapat selagi saya katakan. Pernah kami dengar apa kata orang, dalam jumlah doa agama yang ada. Jumlah doa ada yang ada. Lebih dulunya adat daripada agama. Dan tidak mungkin agama itu menghilangkan adat. Ada lagi terakhir ini kami dengar apa? Ulos itu merupakan sakramen penting bagi pernikahan bagi kami. Dia bilang orang yang beragama, dia orang pengerja dalam satu gereja, dia bilang orang yang tahu kebenaran Tuhan, tapi dia bilang ulos itu merupakan satu sakramen. Jadi kalau nggak diikatkan ulos itu bagi calon pengantin itu tidak sah, nggak kuat kata. Coba ajaran apa ini, saudara? Jadi kalau Amerika nggak ada ulos, semua. Di Karo ada ulos, di Batak ada ulos baru. Tapi yang tidak punya ulos itu bagaimana? Bagaimana pernikahan mereka? Inilah pengajaran yang saya katakan, mencampur adukannya. Jadi tugas kita seorang meluruskan dia dalam kebenaran firman Tuhan. Udah dimasukkan nanti dalam dogma-dogma gereja. Untuk itu maka saudaraku tidak katakan tadi, kita harus tetap membacakan firman Tuhan itu. Kita harus membaca firman Tuhan itu sebagai kekuatan kemampuan kita untuk mendukung keluarga, teman, sahabat kita, membangunkan dalam mengajar dia, supaya jangan lemah iman, jangan sakit imannya, tapi sehat.
Tadi lantas saya katakan, sebentar lagi ada pemberkatan di gereja kita. Yang laki-laki suku Karo, mamahnya suku Batak. Yang wanita suku Jawa. Ada apakah buatan berkuat rumah tangganya sendiri? Ayo. Pulau siapa terpilih dan berkuat rumah tangganya? Baru berdiam dia. Saudara melihat, saudara saya kalau ada istiadat yang baik, yang benar, kita tidak pernah ingkari saudara. Aku pernah buat ini mendapat dewe. Bukan berlebih ini. Tempat berada, tapi tetap kalau begini. Kami perlu pernah amin baru. Pak bukan kuliah. Kita sama anak lagi konsentrasi ini. Aji begini. Keliru dalam belajar. Lalu salah menakal kalau Muhammad berkali buru. Metami dengan belu. Ayat salah ini. Melias semuanya. Firman Tuhan kata. Tapi lalu gajah kali membunuh asal Tuhan Nina. Itu bagiku. Saya hargai ilmu saya. Kalau dia datang dan mungkin dia suruh, saya suruh dia masak. Kalau dia lakukan poteh tidak wajar. Pasti lah begini. Itulah. Tetapi kadang orang-orang Kristen hanya memakai hal-hal yang menguntungkan pribadinya sendiri. Yang tadi saya katakan itu dia tidak pakai. Apa tadi saya bilang bukan Muhammad? Melalu kalau di Muhammad mana-mana. Olah kan bukan benar kami. Gua salah total. Salto bersalto. Ya kalau Muhammad gula-gula man orang tua si Tuhan biasa kita diajari kita Muhammad. Tuhan asakam hari kapulangan lalu jauh ya anggaplah ya kakakmu atau abangmu. Adikku tua ia anggap ya sebagai orang tua dunia. Firman Tuhan, Muhammad. Itu dasar kita firman Tuhan. Apa modal kita lagi Roh Kudus? Memang tanggung jawab itu tadi selalu Tuhan telah berikan kepada saudara saya. Tapi Roh Kudus yang Tuhan telah anugerahkan bagi saudara saya bukan hanya untuk sebagai perhiasan hidup kita, bukan hanya sebagai kebanggaan pribadi kita, bukan hanya sebagai barang mewah bagi diri kita, tetapi Tuhan mau Roh Kudus yang Dia berikan dalam hidup saudara ini supaya saudara pakaikan untuk menguatkan, untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang lain. Itunya maksud Tuhan. Bukan hanya sebagai kebanggaan saudara-saudara telah bisa berbahasa roh. Bukan hanya sebagai kebanggaan bagi diri kita bahwa kita telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi Tuhan anugerahkan Roh Kudus itu dalam kehidupan saudara saya. Tuhan mau saudaraku supaya kita gunakan untuk menyaksikan cinta kasih Dia Tuhan kepada jiwa-jiwa. Amin ya saudaraku. Jadi kalau orang yang tidak menyaksikannya, bersalahlah dia kepada Tuhan. Bersalahlah saudara kepada Roh Kudus itu sendiri. Maka kita selalu berusaha menyampaikan firman Tuhan. Dalam acara pemberkatan seperti hari Kamis yang lalu, kita tidak lupa memberitakan firman Tuhan terlebih dahulu pada jiwa-jiwa. Dalam acara penguburan kita tidak lupa menyampaikan firman Tuhan dulu.
untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Lihat, itu bagian kita. Tuhan berikan kuasa kepada kita, maka sampaikanlah kabar baik itu. Kabar baik apa? Kenapa dikatakan kabar baik? Apakah kabar baik bagi orang-orang sakit, saudaraku? Kesembuhan. Apakah kabar baik bagi orang-orang sengsara? Lepas dari problem mereka. Apakah kabar baik bagi orang remuk hatinya? Sukacita. Apakah kabar baik bagi orang-orang yang masih ada di penjara sana? Kebebasan. Ini bagian kita. Apakah kabar baik bagi orang-orang berdosa? Kalau dosanya diampuni. Bukan kabar baik bagi orang lain kalau dosa tetap ada dalam diri seseorang itu, saudara. Hartanya bisa bertambah melimpah, kedudukannya bisa terus tambah tinggi, tetapi kalau dosanya tetap melekat, itu bukan kabar baik bagi dia. Berdasarkan firman Tuhan, kabar baik itu adalah satu kebebasan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan berrahmat dalam sidang ini, memberikan kesembuhan bagi saudara yang sakit. Berimanlah, percayalah bagi dia. Kesembuhan yang sempurna Tuhan mampu berikan kepada saudara. Ya. Mari kita lakukan bagian kita. Saksikan kepada jiwa-jiwa. Satu gereja yang tidak mampu melakukan hal seperti itu berarti gereja itu gereja gagal. Kalau kita tidak melakukannya seperti yang dituntut oleh Tuhan, itu berarti saudara kita orang yang gagal di hadapan Tuhan. Kalau gagal, ya. Maka mulailah. Jangan tunggu waktu, karena ada lagi waktu katanya yang tidak bisa lagi kita menyatakan kebenaran. Waktu esok saudara belum tahu apa yang bakal terjadi. Waktu itu tidak selamanya sama. Tapi Tuhan mau saudara itu supaya kita menggunakan waktu yang ada. Mari. Apalagi kekuatan modal kita untuk memberitakan firman Tuhan. Panggilan Tuhan itu sendiri kepada kita, yang dituliskan dalam buku Roma pasal 10 ayat yang 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Utusan Tuhan, pilihan Tuhan, panggilan Tuhan kepada kita. Banyak di antara saudara saya yang telah dipanggil Tuhan. Itu kekuatan kita, itu modal kita. Kita semua sudah diutus. Hanya sekarang tinggal dalam pribadi kita. Kenapa saudara saya katakan tidak semua sudah diutus? Karena dikatakan dalam buku Matius pasal 28, ya memang ini berhubungan dengan berdekatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita peringati hari Kamis yang akan datang ini. Apa amanat agung daripada Tuhan? Ada tugas yang begitu besar yang dianugerahkan Tuhan bagi gereja,
bagi orang-orang percaya pada Dia. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bagian kita semua. Kita telah diutus. Saudara sudah diutus. Jangan saudara berprasangka hanya pendeta-pendeta saja diutus. Sebagai anak-anak Tuhan juga semuanya kita sudah diutus oleh Tuhan. Kita sudah diutus oleh Tuhan. Mari pergilah. Sekarang tinggal bagi diri kita. Kalau kita telah mengerti bahwa saudara Tuhan kita semua adalah orang-orang diutus, maka sekembalinya dari gereja ini, terimalah kekuatan baru daripada Tuhan untuk melaksanakan apa yang dilakukan Tuhan untuk Tuhan kepada kita. Terima kelengkapan saudara saya untuk melakukan apa yang diarahkan Tuhan dalam diri kita tiap-tiap pribadi. Jangan mau saudara kita nanti dituduh sebagai orang yang gagal di depan Tuhan. Jangan mau saudara nanti dihadapkan Tuhan sebagai orang yang jahat di depan Tuhan. Jangan mau. Siapa orang jahat itu dalam hukum Matius 25? Orang yang tidak mengkobarkan karunia-Nya, orang yang tidak memperbunga talentanya, orang yang tidak memperbungakan uang mina yang diberikan Tuhan kepada dia. Itu jahat di depan mata Tuhan. Itu jahat. Jangan saudara kira jahat di depan mata Tuhan hanya orang-orang pencuri, pembunuh dan seterusnya. Orang-orang Kristen pun begitu banyak yang jahat di depan mata Tuhan. Orang-orang yang telah menerima banyak karunia-karunia begitu jahat di depan mata Tuhan. Apa kata Tuhan? Kamu telah terima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Kita telah dilantik Tuhan, kita telah pilih Tuhan, kita telah jadikan Tuhan menjadi utusannya. Lakukanlah, kerjakanlah, kobarkanlah. Ya, kenapa? Lukas 24 ayat 40 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Lihat, harus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Apalagi kalau kita sering katakan kita mencintai saudara-saudara kita, suku bangsa kita, keluarga kita. Kabarkanlah bagi mereka tentang pertobatan. Beritakan kepada mereka tentang pengampunan dosa. Kalau dosa atau dia tidak mau bertobat, jelas firman Tuhan menyatakan, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia ini kalau nanti jiwanya binasa? Dan apakah yang dapat menggantikan jiwanya? Tak ada satu hal pun yang bisa menggantikan jiwa seorang ini. Tidak ada sudah. Mari kita bedakan. Ya, memang sekali lagi, kalau kita memberitakan berita pertobatan itu belum tentu diterima orang sepenuhnya. Marilah berusaha dengan meyakinkan mereka bagaimana supaya mereka dapat menerima berita pertobatan ini. Harus berusaha meyakinkan mereka. Mohon hikmat daripada Tuhan. Ya. Terima hikmat daripada Tuhan. Apa hikmat itu? Kepentaran mencapai hasil,
Pintaran kita untuk mencari hasil itu hikmat namanya. Tujuan kita bukan hanya sampaikan firman, tapi tujuan kita mereka bertobat. Memang benar saudara seperti itu. Jadi saya katakan, kalau dah kita tabungkan suatu saat bisa tumbuh dia. Tapi kita berusaha juga bagaimana supaya tercapai dia. Guru-guru sekolah minggu harus berusaha bagaimana supaya tercapai kepada anak-anak. Guru-guru sekolah dia berusaha bagaimana supaya tercapai apa yang telah diprogramkan, direncanakan. Perusahaan-perusahaan dia berusaha bagaimana tercapai apa yang telah direncanakan. Bukan asal produksi saja, sehidup mesin saja, tidak seperti itu. Dia berusaha tercapai. Kalau bisa lebih daripada itu. Kita sebagai umat Tuhan juga berencana untuk tercapai apa yang direncanakan Tuhan. Ya. Bagaimana dalam pembangunan ini kita berusaha bagaimana tercapai seperti apa yang kita programkan. Puji Tuhan, lebih daripada itu diberikan Tuhan. Itu perlu hikmat. Bukan asal-asal saja. Sebagai hamba Tuhan dia berusaha bagaimana tercapai apa yang diharapkan oleh kita sebagai umat Tuhan bersama. Coba kalau satu perusahaan dia produksi tanpa memperhitungkan pada hikmatnya, bisa-bisa ada kemungkinan untuk cepat atau untuk cepat juga. Maka ada perusahaan. Kalau memang dalam secara dunia banyak pembohongan pabrik, saudara, ya ketika saudara orang mempromosikan suatu barang dan TV itu dia pakai barang itu, di gereja Bukit Kabupaten Malang kami juga saling lihat pandang memandang. Kalau di rumah masih ada kami juga ya. Ya kenapa? Coba bertumbuh terus, nanti kan ada jiwa baru di antara Tuhan. Maka berusaha produk itu laku. Oh, dengan oleskan benda ini, lihat wajah udah ciprok, nanti ciprok apa ya? Oh, ciprok. Yakinkah saudara itu? Dengan memborong minum satu saset obat langsung sembuh batuknya. Belum tentu dia pakai. Saudaraku, dalam diri kita dari mana kita belajar, dari pengalaman kita bisa berbicara. Terjuallah, tercapailah apa yang kita mau. Jadi dasarnya apa? Hikmat. Hikmat itu datangnya dari mana? Sumber hikmat adalah takut akan Allah. Salomo berhikmat luar biasa karena takut pada Tuhan. Daud punya hikmat karena dia takut pada Tuhan. Saudara kita diajari untuk takut pada Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu sumber hikmat. Ya. Nanti Tuhan akan terus tambahkan hikmat kepada kita bersilat ini. Sebagai penyaksi-penyaksi, saudara bisa diberikan Tuhan hikmat bagi saudara menyaksikan berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan buat jiwa. Berdoa penuh Roh Kudus sebagai sumber hikmat.
Saudara nanti tidak tahu apa yang sudah ucapkan Tuhan itu tidak tercapai dia. Kenapa Tuhan yang memberikan nikmat? Kami pernah dulu, saya bilang mungkin tidak pernah saya saksikan di sini. Saya lupa tahun berapa itu. Tahun 2000-an. Kami pergi bersaksi-saksi di daerah Tanjung Priok, Jakarta. Kami jumpai rumah satu pribadi, saat itu dia sudah memang purnawirawan. Kalau dia tak mayor, angkatnya pada saat itu. Dan dia juga ikut ambil bagian dalam gereja. Tapi pada waktu kami datang ke rumah, langsung dia mau kami semua. Langsung dia mau. Lihat dari wajah wajah pun tahu sampai mana kemampuan mereka. Dia mau langsung mengobati itu. Kalau duluan dia yang mau kita. Tapi dalam hati saya berdoa pada Tuhan. Tuhan berikan hikmat untuk berkata kepada dia. Memang pribadi saya kami Bapak tahu. Tapi ada satu pribadi yang Bapak tidak tahu, tidak tahu. Yesus yang kami sembah, kami layani. Terus lanjutkan doa lagi. Wow, dia bercerita. Saya tidak sangka seorang bapak itu ceritanya rohani. Tikar yang di bawahnya itu langsung digulung setelah amin kayak berdoa. Besoknya mungkin harus dicuci karena terpenuh dengan ingus. Apalagi satu tangan dan lagi kan jalan suatu akan. Kapan kadang sulit kayak kerja Tuhan, tahan-tahanan. Tapi itu jawab Tuhan lo bertahan. Kalau kamu coba Tuhan lo bertahan, melekat. Kalau ingin capek ingin kamu aku bagak. Tidak kamu tidak. Kalau ingin kamu pergi. Amin. Iman kita dan bisa. Tidak sedang dalam kita mah. Soalnya juga tidak kita begitu. Tak kamu dah. Waktu pembelian tapak ini sampai jalan sana. Saudara, pada waktu saya menjumpai dia pagi jam 7 pagi, sudah saya ada di dalam rumahnya. Mungkin dia lihat dari atas saya datang. Dia bilang sama pembantunya, katakan saya tidak ada. Dia belum bangun bilang, jam 8 lah dia datang. Dalam hati ada gerakan apa saya tidak mau minta lama. Jadi saya tidak mau pergi. Memang saya hidupkan mobil, saya keluar dari putaran rumahnya. Tapi saya tunggu 10 menit, saya balik ke rumah. Sudah berdiri di pinggir gerbangnya. Tidak bisa lagi dia ngomong apa. Kenapa saya tahu dia sudah bangun tadi? Sebab dia tahu ada nama saya. Karena pada waktu saya mau masuk gerbang rumah itu, tiba-tiba di depan saya ada mobil tabrakan. Begitu kita mau tabrakan, tidak. Aku diberikan. Oh, tidak bohong saudara. Apa? Apa tadi? Ini, saudara sini, saya untuk lahan yang di belakang itu sedikit aja. Mungkin sekiranya bisa bantu kami sedikit. Apa katanya? Gak bisa. Gereja itu berapa harganya semua? Saya butuh hanya gara-gara gereja itu tidak bisa tersalur rencana saya. Yuk, kita mau beli tanah ini, dia tawar gereja kita semua. Itu dia langsung. Berapa harga tanah gereja itu? Itu aja rencana aku jadi gara-gara gereja. Kalau gereja itu udah jual semua,
Saya mau di sini, kurang luas lahannya. Tetangga sudah berikan, hanya dia saja pengalaman. Harga sudah cocok semua, hanya tinggal pilih. Kita mau flat kecil, dia mau tabah, habis. Dia mau lagi, saya minta hikmah. Ya, enggak mungkin sih saya berpesankan, Bapak kita dulu, gereja ini dulu termasuk ada Bapak kita yang sama. Kalau tak ada Bapak kita dulu mungkin tak ada gereja itu di sana. Tapi pasti ada doa Bapak kita dulu itu. Jangan-jangan pertapakan sini pun ada dulunya. Langsung sudah terletak kepala itu. Hampir 10 menit berdiri. Tetap mau duduk di Indonesia. Pokoknya di Indonesia. Bangkit dia. Ini mana sih? Belakangnya bisa. Jadi semua sampai di jalan. Belakang juga ada berita misinya apalagi sebelum ke depan. Tak ada motor kami sampai senang sekali. Tapi nggak apa-apa. Kalau semua berapa banyak. Sekian tidak bisa kurang. Yuk, murah itu. Murah kali harganya. Saya tanya di lingkungan sana, udah tanya lebih jauh lebih mahal. Ya, aku senang. Murah. Tapi yang saya buat ini bukan rumah saya sebenarnya, ini itu rumah Tuhan, gereja. Masa orang gereja tak peduli dengan gereja, saya bilang. Dia lagi dia. Padahal dia bilang jangan pulang. Ini perlu. Tak bisa tawar. Kalau tawar, kan saya tahu orangnya. Kalau sekali kita ngomong tidak seperti hatinya, langsung stop. Saya kenal dia. Akhirnya kalau saudara berapa kurang? 25 juta. Marah istri. Apa itu? Jangan ngomong. Ini aku sudah serahkan pada mereka. Syukur diri saya. 25 juta dolar. Karena kata-kata. Tapi kadang-kadang banyak kita yang tidak berhikmat berkata-kata bas babahdu bas kapahdu dina. Lalu akan berana membuah dekara. Ucapan mengerana kakak ini di lagi ke belakang licik mengerana kak pido hikmat sebagai anak Tuhan. Sumber hikmat itu adalah takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Itu membuat saudara nanti tercapai apa yang kita maksudkan rencanakan itu. Itu mau tercapai. Takutlah kan Tuhan. Pasti dia rendah Tuhan. Dan ayat 3 dan 4 tadi mari kita baca kembali. Setelah kita saudaraku dan dalam ayat yang kedua tadi katakan beritakanlah, tegurlah, nasihatilah. Akan firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Jangan saudara suka dibela-bela orang dalam kesalahan. Jangan saudara suka didukung oleh orang banyak dalam kesalahan saudara. Sekalipun dunia mendukung saudara dalam kesalahan dosa saudara, Tuhan kalau tidak mendukung saudara akan binasa. Kita harus sadar saudara. Tegur dan nasihati dengan segala kesabaran. Artinya kita sabar itu tahan dan berikan. Tidak selamanya saya katakan tadi seperti yang kita sampaikan itu orang dari Tuhan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Pendetanya bukan di atasnya, tetapi dia mengatur pendetanya. Hati-hati.
biar kalian menangkap dosa untuk kedulahan. Ada sempat bagi aku biar dosa untuk kedulahan. Saya bersyukur saudara, selesai pesta itu ada beberapa bantuan bersahabat untuk pulang. Apa tanya? Rawailah kami biar bisa merawatnya ini. Dan itu segera kami ini. Berarti memang aku sudah lagi merawat isi ini. Pak macam ini. Lalu bagaimana? Ngatih lan bagi segera kita. Nasihatilah kami, tegurlah kami. Lihat kata-kata nada, kata-kata. Aku sengaja berbuat seperti ini biar ditegur. Sampai lagi dikubik, betul. Ya, diam. Tapi hanya disadar. Kalau sempat kami pendeta ini dikendalikan oleh jemaat, bahaya kita semua. Tapi marilah kita semua dikendalikan oleh firman Tuhan dan Roh Tuhan. Amin. Itu yang mengendalikan kita. Bukan salah jemaat berikan masukan, tidak salah. Tidak salah. Karena salah persepsi. Tapi kalau saya menimbang-nimbang terus saudara, karena saudara terus menyumbang begini, maka dosa pun saudara buat harus saya iakan karena saudara besar buat gereja ini. Doakan saya supaya saya berani dalam dosa. Saya sempat nantinya pernah lihat betul yang salah bahaya. Emang gak enak kalau menegur ini dibenci orang. Ada satu pribadi kalau sama pendeta itu enak kali ngomong. Kalau sama pendeta sudah ini sulitnya diterang. Kalau kau rasa sulit dengan aku, jangan kau ngomong dengan aku. Karena saya tidak mau saudaraku mengiyakan yang salah. Kalau salah tetap salah. Untuk apa saya jadi saudaraku dan tidak mau menegur saudara? Yuk. Kalau ujung-ujungnya kita sama dengan orang tidak beragama sama. Kalau ujung-ujungnya kita sama dengan orang itu apa itu? Akhirnya kita cuma di neraka, tak tentu bukan dia. Kalau ambil martil nanti sudah pokok kepala pakai martil itu, kalau pendeta kau bilang diam dulu, saya sudah neraka tidak kan? Pasti saya neraka kalau sudah salah saya biarkan itu saya neraka. Ya, tapi memang ada dua orang berdiam diri. Sekarang saya memang banyak berdiam diri. Tapi bukan artinya tidak peduli. Saya sekarang yang banyak berdiam diri. Berdoa saja pada Tuhan. Udahlah pada Tuhan aja selangkah sebelum. Tapi itu kita doakan Tuhannya. Dia doakan. Tidak selamanya enak saudara. Sampai saya katakan kalau saudara bisa puji-puji saudara semua, pasti saudara lebih lancar nanti semua ini. Manusia dengan manis dan dari ini, persekutuan apa indah ini. Akhirnya kami selalu bawa kesenangan Tuhan dengan doamu. Sudah sampai indah di surga doamu. Sebentar akan menerima berkat luar biasa melimpah-limpah. Jodohmu 3 sekali pilih.
bagaikan menunggu buah paling baru terbunuh belah. Landankah pahit memang, tapi si putih indah dia. Pahit kalau betul, tapi itu indah. Mereka boleh ngerani tentang ini kalau selain. Saya dulu pada waktu tamat SMA, saya sering ngocok babat badan. Dulunya jangan ya saudara. Pertama memang ngomong kita betul-betul dari bagaimana tahan kita. Tadi sulit beli, tadi menengah, tadi buka. Di sebelah sembilan datang. Ngilas dengan tapi di ngomong kita belum kepesertaan oleh kita. Bagaimana boleh dengan bagaimana memang adil kedua bangsa tidak adilah pulihkan lalat dan kita bangasa lah berhasil. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya saya tahu kok. Pasti dalam memberikan contoh dalam khotbah ini pasti lebih suka kita berdongeng. Tapi tidak membawa satu akibat. Tidak membawa hasil maksud saya. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Inilah Paulus. Mari dia jangan kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan memberikan Injil dan menunaikanlah tugas pelayanan. Inilah judulnya tadi. Penuhilah panggilan pelayanan. Apapun tugas pelayanan kita, mari kita penuhi semua. Sekalipun dalam ada tantangan di tangan, mari penuhi. Supaya saudara nanti dan saya jumpa dengan Tuhan bukan dari hamba yang jahat, tapi hamba yang baik, hamba yang setia. Dia dapat Tuhan Allah kita, bukan hamba yang jahat. Hamba jahat tidak punya bagian dalam kerajaan Allah, tidak memperoleh pujian dari para Tuhan. Hamba jahat tempatnya di neraka, api neraka yang jahat ini. Tuhan mau saudara kita mari tetaplah kuasai diri kita dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemerintahan. Lakukan apa tugas pelayan kita. Mari amalkan dia. Mari tunaikan dia. Penuhi dia. Jangan lupa terima kekuatan kita dari Tuhan. Kalau Rasul Paulus katakan di sini, apa katanya? Mengenai dirimu darahmu sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianmu sudah dekat. Seolah-olah Paulus itu, Rasul Paulus sudah mulai sebagai korban sembelihan. Darahnya sudah mulai disembelih. Begitulah perasaan Paulus. Apalagi tahu ajalnya sudah mendekat. Nah, pada saat itu dia ada di penjara. Dia tahu dia tidak akan lama lagi, apalagi usia yang kedua. Ya, sebagai persembahan katanya, kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir.
dan aku telah memelihara iman. Pelihara iman kita, bertahan sampai akhir. Siapa yang setia sampai akhir akan selamat. Saya seringkali menyatakan, jangan hanya bercerita dulu. Sekalipun saya minggu yang lalu saya bercerita dulu juga. Nah, bukan saya lupa, seminggu yang lalu saya bercerita dulu kami jalan kaki dari sini ke Lubuk, dulu berjalan kaki ke Telah Dingin, dulu berjalan kaki ke sampai Cita. Kenapa berjalan kaki dulu? Karena belum ada kendaraan, belum ada pengangkutan. Sekarang sudah ada pengangkutan, tak usah lagi saudara harus berjalan kaki, mohon. Saudara mau jalan kaki nanti ke Kanan Jahing izin, naik sepeda, kapan sampainya? Sampai sana Hukumat, Pegalinu, Dencok, Hormatik, nggak jadi lagi korban. Udah ada kendaraan diberikan Tuhan, berkat berikan dia. Jangan tidak dulu, kami dulu dulu zaman hidup dulu iya. Nenek moyang kita dulu menebang pohon pakai apa? Pakai batu. Jadi harus lagi pakai batu kita menebang pohon. Udah ada ilmu berkat diberikan Tuhan, senso. Itu pohon namanya. Maksudnya kadang-kadang semangat dulu dengan semangat itu harus sama. Jangan dulu jalan kaki itu tetap aktif beribadah, aktif melayani. Sekarang udah punya kendaraan tidak aktif, itu maksudnya. Itu makanya iman tetap terjaga, harus tetap bertahan sampai akhir. Jangan kurangi jalan kendor. Kalau dulu naik sepeda tidak terlambat ke gereja, kalau sekarang naik mobil harus lebih cepat lagi. Bukan terlambat. Memang ini kecanggihan ini. Jalan aspal dari sini ke Sido sekian kilo, sekian menit sampai nonton TV dulu nonton. Tengok jam terus tengok itu. Oh 5 menit lagi. Udah lewat 5 menit. Oh tak apa-apa, satu ujian terlewat. Dulu takut kita terlambat, maka kita tidak pernah terlambat. Sekarang saudara tidak takut terlambat, maka saudara selalu terlambat. Nah kan keras juga kan? Pasti rapat senang tegur ini. Udah saya teruskan. Dan mulai banyak mukanya pucat. Berubah terus. Kenapa sekarang lebih banyak terlambat? Udah lagi bilang, dulu kan 10.30 ibadah, sekarang kan 9. Iya 10.30 di mana dulu tempat ibadahnya om? Sekarang ibadahnya di mana? Paling jauh kemana berapa dari mana? Dari Setabat atau dari Simpang Telu? Oh itu dari Medan ada Malik ada. Itulah paling jauh. Dari ada Malik ke Malik berapa menit? Dari Setabat sekarang ada tol. Masuk tol 3 menit keluar biji langsung. Dari tol kemari 5 menit. Saya udah bolak-balik dan saya tahu. Saya gaji baru saja saya tempo 30 menit sampai 11. 50 menit ke 1 jam dan sampai di bawah. Perlu ada diberikan berkat ngapain lagi aku dari berikan hari sana. Gak cuma ada kejadian rusak itu, harus dari mencari baru ini. Itu apa namanya? Pergunakan berkat kita. Bukan kita ada berkat itu bukan membuat kita lebih jauh, tapi tetap lebih dekat. Amin. Supaya dekat dengan kita. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bangun terus iman kita. Jangan ada satu pun yang membuat iman kita lemah. Satu ayat lagi. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada pelindungan hakim yang adil pada harinya, tetap
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari rindukan saudara Tuhan. Kalau orang-orang benar, anak-anak Tuhan yang benar soleh, pasti dia rindu saudara Tuhan cepat. Kalau orang Kristen yang tidak soleh, yang tidak benar, pasti tidak rindu Tuhan cepat datang. Itu aja tanya. Saudara sedang salah kan? Tidak. Kalau saudara rindu Tuhan cepat datang, saudara salah. Kalau enggak, pasti saudara rindu. Nah, di mana hartamu? Ya, pasti kalau sedang banyak harta saudara, saudara itu sana. Coba berbanyak harta yang dari sana, pasti dari sana. Apalagi dapat mahkota nanti. Berapa mahkota saudara? Berapa tingkat? Klubnya nanti. Ada 5 mahkota. Mahkota kemenangan bagi orang yang mau kebenaran, bagi orang yang mau menantikan kedatangan yang merindukan. Maka dulu anak-anak Tuhan sidang pertama selalu bahasanya berbeda. Maranatha. Memang rindu dia cepat Tuhan itu datang. Karena dia tahu kemuliaan di sana lebih daripada apa yang dia tinggalkan dalam dunia ini. Ini si perindu itu si serahkan telur. Oh, kemas sampai kau galar. Tapi dulu Nina, aku itu kedua. Kalau si sia-sia dia itu kan perindu kau dulu ini. Tidak, bangku minta Nina kalau dia pindahkan telah dikirimkan jadi milik mahkota ini. Kalau salah, salah dari dunia. Tapi rindu kalah dalam surga. Begitu, itu sepadan kami dalam produksi ini. Adi baca. Kamu gila punya target nih, kamu punya target harus betul terus beda. Ini ada mulai harus target terus. Kumpulnya cukup di sini, bukan semua nanti. Dibuat nomor tangga itu semua, bangunkan. Itu target sama seperti itu maksud saya. Kalau kan bagi kuliah sepadan hari bagi itu, lebih tertulis itu pulang. Lain sebenarnya, mereka berkata itu saya antara tahun ini dulu saya pak. Orang waktu mereka itu kan di sini. Dia dengar kok, tapi lah enak saudara di mata kita rokok yang sini baik. Maka Rasulullah ayat cenderungi dari sadaya hari ini nama sumpah saya sadaya. Dan ayat cenderungi dia. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku memberita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa kamu percaya. Dan kami yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang kami percayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dan percaya kamu Tuhan tetap menyertai kita, memelihara kita. Mari kita Tuhan. Supaya jauh jangan lagi takut memang kita, tapi tetap percaya pada Tuhan. Mari kita
Tuhan.